Hasil Timnas U23 Indonesia via Slice. Skor 0-0 hingga menit 75, serangan Garuda Muda masih terhambat pertahanan rapat Laos. Laga perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 mempertemukan Timnas U23 Indonesia melawan Laos pada Rabu, 3 September tahun 2025 malam WIB di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, berlangsung dengan tempo tinggi dan intensitas permainan yang cukup ketat. Hingga menit ke-75, skor masih imbang 0-0, meski Garuda Muda mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan lawan secara konsisten. Tim asuhan Gerald Van den Broek memulai pertandingan dengan agresivitas tinggi. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, anak-anak muda Indonesia langsung menekan lini belakang Laos, memanfaatkan serangan melalui sayap, kombinasi antar lini, dan pergerakan dari second line. Namun, strategi pertahanan ketat Laos, yang dikenal dengan low block, membuat setiap serangan Garuda Muda kerap terhambat. Pertahanan Laos rapat, disiplin, dan terorganisasi dengan baik, sehingga pemain depan Indonesia harus berulang kali mencari celah, tetapi peluang emas kerap gagal berbuah gol. Babak pertama, dominasi tanpa hasil gol sejak menit awal. Timnas U23 Indonesia mencoba mendikte permainan. Peluang pertama tercipta pada menit kedua melalui tembakan spekulasi Robby Darwish. Berawal dari umpan silang Rafael Struijk dari sisi kiri, bola sempat disapu pemain Laos keluar kotak penalti. Robby Darwish yang datang dari second line langsung melepaskan tembakan ke arah gawang, namun arahnya melebar. Menit kelima, Timnas U23 Indonesia seolah pecah telur melalui Raihan Hanen yang memanfaatkan umpan tarik Doni Tripamungkas dari sisi kiri. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Jens Raven berada di posisi offside. Skor PAN tetap 0-0. Meski menghadapi pertahanan Laos yang rapat, pemain depan Indonesia tetap berusaha menciptakan peluang. Beberapa kali Rafael Struijk dan Jens Raven turun ke lini tengah untuk menjemput bola dan membangun serangan. Pada menit ke-16, Raihan Hanen kembali mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola melambung tinggi di atas mistar gawang Laos. Peluang kembali tercipta pada menit ke-24 ketika Tauni Firmansyah melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tetapi kiper Laos, Koplop Hatip, berhasil menepis bola. Menit ke-32, Jens Raven mendapat peluang emas di kotak penalti, namun sundulannya digagalkan kiper Laos. Bola muntah diterima Tauni Firmansyah dan sepakannya juga berhasil diblok pemain bertahan. Hingga turun minum, skor tetap 0-0, meski Timnas U23 Indonesia menguasai sebagian besar permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Babak kedua, serangan bertubi-tubi, gol masih sulit setelah jeda, pelatih Gerald Van den Broek melakukan penyegaran skuad dengan 3 pergantian pemain, termasuk mengganti Jens Raven dengan Hoki Caraka untuk menambah dagedor lini depan. Meski demikian, Laos tetap mempertahankan formasi defensif yang rapat. Hampir seluruh pemain bertahan Laos menutup ruang, memaksa Timnas U23 Indonesia mencari cara lain untuk menembus lini belakang. Menit ke-55, Arhan Fikri melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, namun kiper Laos berhasil menepis bola. 2 menit kemudian, giliran Raihan Hanen yang mencoba sepakan passing, tetapi kiper Koplop Hatip kembali menunjukkan refleks penyelamatan kelas dunia. Pada menit ke-60, Doni Tripamungkas mengeksekusi tendangan bebas di mulut kotak penalti. Namun tendangannya membentur pagar hidup yang rapat, sehingga peluang emas kembali gagal dimanfaatkan. Kurun waktu menit ke-62 hingga 66, Timnas U23 Indonesia memiliki 3 peluang berturut-turut. Sepakan Tauni Firmansyah, tandukan Hoki Caraka, dan sundulan Muhammad Ferrari, namun semua masih melambung di atas gawang Laos. Menit ke-72, serangan balik cepat Garuda Muda nyaris berbuah gol. Hoki Caraka menerima umpan dari sisi kanan kotak penalti dan melepaskan tembakan keras, tetapi kiper Laos masih mampu menepisnya. Hingga menit ke-75, serangan bertubi-tubi Timnas U23 Indonesia masih belum mampu memecah kebuntuan. Analisis permainan Timnas U23 Indonesia. Duel ini menunjukkan dominasi Timnas U23 Indonesia dalam penguasaan bola, kreativitas lini tengah, dan intensitas serangan melalui sayap.
Anak-anak asuhan Gerald Van den Burg menguasai tempo permainan, namun menghadapi pertahanan Laos yang disiplin dan rapat membuat setiap peluang sulit diubah menjadi gol. Pemain muda seperti Raihan Hennen, Rafael Struijk, Arhan Fikri, dan Hoki Caraka menunjukkan kecepatan, ketajaman, dan kemampuan membaca pergerakan lawan. Namun efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Pergantian pemain Van den Burg dimaksudkan untuk menambah variasi serangan, meningkatkan kreativitas di lini depan, dan memberi energi baru. Strategi Indonesia terlihat jelas melalui pola 4-3-3, mengandalkan kombinasi lini tengah dengan pergerakan sayap untuk membuka ruang. Namun Laos mengantisipasi setiap pergerakan, menutup saluran umpan, dan menekan setiap pemain yang membawa bola. Low block Laos memaksa Indonesia lebih kreatif dalam membongkar pertahanan, termasuk memanfaatkan tendangan spekulasi, pergerakan second line, dan sundulan di kotak penalti. Taktik Laos dan kunci ketahanan pertahanan. Laos menggunakan formasi 5-3-2 dengan fokus pertahanan rapat, memarkir hampir seluruh pemain di area pertahanan, dan menutup ruang gerak pemain Indonesia. Strategi ini membuat timnas U23 harus lebih sabar dalam membangun serangan, mencari celah, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kiper Koplok Khatib tampil impresif, beberapa kali menggagalkan peluang emas timnas U23. Disiplin barisan belakang, komunikasi antar pemain, serta antisipasi terhadap serangan balik menjadi kunci ketahanan Laos. Taktik defensif ini terbukti efektif menghadapi tim yang mendominasi penguasaan bola seperti Garuda Muda. Peluang dan tantangan timnas U23 Indonesia. Meski belum mencetak gol, timnas U23 Indonesia menciptakan peluang berulang kali dan mendominasi jalannya pertandingan. Tantangan terbesar adalah efektivitas penyelesaian akhir, memecah pertahanan rapat lawan, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kreativitas pemain menjadi faktor kunci, termasuk kemampuan menembus pertahanan melalui pergerakan tanpa bola, passing cepat, dan transisi serangan yang tepat. Pergantian pemain dan rotasi lini depan diharapkan bisa menambah dagedor, menjaga intensitas serangan, dan membuka ruang yang sebelumnya tertutup. Susunan pemain timnas U23 Indonesia via Selas timnas U23 Indonesia 4-3-3. Cahya Supriyadi, Kade Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Doni Tri Pamungkas, Robi Darwis, Tauni Firmansyah, Arkan Fikri, Raihan Hennen, Rafael Struijk, Jens Ruiven. Pelatih, Gerald Van den Burg Laos 5-3-2, Koplok Khatib Vote Fong Sang Vilai, Haman Tapasut, Anantaza Sipong Van, Vedavan Somsanit, Volong Vinavong, Onesavan Kounuchan, Sone Vilai Vetviangsi, Anvet Fongsa. Sok Savan Hap Cakavan, Peter Ventavong pelatih, Hahawab Jun. Hingga menit ke-75, duel timnas U23 Indonesia vs Laos masih berlangsung sengit dengan skor imbang 0-0. Garuda Muda terus mendominasi permainan, menciptakan banyak peluang, namun menghadapi pertahanan Laos yang rapat dan disiplin. Dominasi penguasaan bola, kombinasi lini tengah dan sayap, serta tekanan konstan menjadi keunggulan timnas U23 Indonesia. Namun efektivitas penyelesaian akhir, akurasi tendangan, dan ketajaman di kotak penalti masih menjadi kendala utama. Babak kedua akan menjadi momen krusial untuk melihat apakah timnas U23 Indonesia mampu memecah kebuntuan, memanfaatkan peluang yang ada, dan meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026.